Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, suasana hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita paham, kita punya satu keyakinan bahwa ketika kita mau bersyukur kepada Allah, Dia memberikan efek positif terhadap kita, karena Allah sudah menjamin ketika hambaku mau bersyukur dengan nikmatku, maka saya akan tambah nikmatku untuknya. Ini memberikan makna, semakin sering kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak pula rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita telah membincangkan terkait dengan pemahaman wakaf, lalu prinsip-prinsip dari harta wakaf itu sendiri. Dan sekarang yang sering kita dengar dan sering kita kenal, bahwa ada istilah wakaf uang. Maka ini sering menjadi pertanyaan, apakah memang wakaf dalam bentuk uang ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih, apapun berbagai fatwa-fatwa di ulama. Kita sudah memahami bahwa prinsip dari harta wakaf itu ada dua. Pertama, bagaimana menahan terhadap asal, ta'bidul asali. Yang kedua adalah tasbilul manfaah, bagaimana kita mengambil manfaah dan mengalir manfaat yang terus menerus. Lalu bagaimana tentang uang? Di dalam prakteknya, sebenarnya kita harus membedakan antara wakaf melalui uang dan wakaf dalam bentuk uang. Kalau wakaf melalui uang adalah ketika pengurus masjid menyampaikan kita butuh semen, kita butuh kayu, ada enggak dari bapak dan ibu kaum muslimin yang mau berwakaf? Akan disampaikan, ini saya berikan uang 64.000, tolong dijadikan untuk wakaf dalam bentuk semen. Artinya dia memberikan uang, lalu sebenarnya yang dia wakafkan itu adalah benda, yaitu semen. Lalu penguruslah yang membeli wakaf. Tetapi yang dimaksud di dalam undang-undang adalah wakaf dalam bentuk uang. Maka dari sisi manfaatnya, maka sesungguhnya kita bisa mengambil manfaat terhadap uang ini ketika kita sudah menginvestasikannya. Di dalam kajian muamalah kita sudah jelaskan
bahwa uang memberikan manfaat ketika dia diinvestasikan, ketika dia disalurkan dalam bentuk investasi, baik dalam bentuk saham, deposito, maupun dalam bentuk bisnis real. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para ulama diantaranya adalah mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Abu Thur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dalam bentuk dinar dan dirham. Tentu yang dimaksud di sini adalah uang dan emas. Dinar dan dirham sebagai mata uang, yaitu dari emas dan perak. Ini beberapa pandangan di dalam kitab-kitab fikih. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 juga jelaskan, wakaf uang atau yang dikenal dengan cash wakaf atau juga dikenal dengan wakaf nukub adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai. Maka di fatwa ini menjelaskan bahwa ketika orang memberikan wakaf, dia bisa dalam bentuk perorangan, bisa dalam bentuk kelompok orang, ataupun badan wakaf, badan lembaga hukum, badan hukum. Maka disinilah kita melihat bahwa di dalam berundang-undang badan hukum, termasuk ketika dalam konteks zakat, dia punya kewajiban juga untuk membayarkan zakatnya. Maka dalam fatwa Majelis Ulama ini juga jelaskan bahwa wakaf itu bisa oleh perorangan dan bisa juga dalam bentuk badan hukum, yaitu dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, penjelasan fatwa itu adalah termasuk di dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Maka dapat dikatakan sebagai wakaf kalau seandainya dia menyerahkan dalam bentuk saham sebagai surat-surat yang berharga. Lalu bagaimana hukumnya? Di dalam fatwa Majelis Ulama tanggal 11 Mei 2002 itu jelaskan bahwa hukum wakaf uang itu adalah jawaz, kita boleh untuk mewakafkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di sini kita dapat memahami bahwa ketika ada orang mewakafkan uang, maka prinsip terhadap yang dua tadi tetap harus kita jaga. Apa prinsipnya? Itu adalah tabidul asli. Bagaimana kita menjaga dan mempertahankan bagaimana uangnya ini tidak habis, tidak lenyap. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menginvestasikan dalam rangka tasbilul manfaat. Maka terhadap uang ini bisa kita lakukan kedua-duanya. Kita bisa mempertahankan pokoknya, tidak kita belanjakan pokoknya, tetapi yang kita belanjakan itu, yang kita serahkan itu adalah manfaatnya tadi. Sederhana saja, ketika kita lakukan investasi, misalnya yang paling sederhana kita belikan dalam bentuk deposito, maka dana orang berwakaf 100 juta misalnya, lalu kita depositokan, maka dana 100 juta ini tidak kita bagikan yang dana 100 jutanya, tetapi mana yang kita bagikan adalah hasil deposito yang kita tempatkan di lembaga keuangan yang syariah. Sehingga di dalam mekanismenya, ketika ada orang yang menyerahkan wakaf uang ini, juga sudah diatur dalam regulasi dan undang-undang. Bagaimana mekanisme alur ketika kita melakukan wakaf uang, sehingga nanti kita tidak salah
Jangan nanti kita sebagai pengelola wakaf uang terlibat dalam bentuk kesalahan-kesalahan pidana, menghimpun dana dan lain sebagainya. Karena kalau tidak hati-hati kita ini, baik lembaga ataupun nazir, ketika dia tidak hati-hati mengelola wakaf ini, bisa nanti menjadi dan menjerat terhadap hukum pidana. Nah, di dalam undang-undang, dalam regulasi yang ada dijelaskan bahwa harta wakaf uang itu mesti adalah kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang kita kenal dengan lembaga syariah keuangan syariah dalam bentuk pengurusan wakaf uang, LKS PWU. Jadi bagaimana mekanismenya ketika kita melakukan wakaf uang, supaya dalam regulasi dan dalam tatarannya nazir sangat berhati-hati? Maka harta wakaf dalam bentuk uang itu kita akan menyerahkan, mengisi akta ikrar wakaf atau disebut dengan AIW. Dan penyerahan harta wakaf itu adalah wakaf uang itu kita serahkan ke lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga perbankan syariah. Nah, kalau lembaga keuangan perbankan syariah sekarang yang sudah punya kerjasama, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah. Nah, semua lembaga keuangan perbankan syariah itu sudah didaftarkan atau mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan syariah yang ikut mengurus harta wakaf dalam bentuk wakaf tunai ini. Maka si wakif datang ke lembaga keuangan syariah yang mengurus wakaf uang, lalu mengisi formulir ikrar wakaf, menyetor nominal wakaf yang diberikannya, lalu dia akan langsung masuk ke rekening yang sudah disiapkan sebagai penerima wakaf uang itu. Nah, disaksikan oleh dua orang, lalu pejabat bank akan membuat akta ikrar wakaf, lalu akan menyerahkan sertifikat wakaf uang. Jadi bagi orang yang menyerahkan harta wakaf, maka lembaga keuangan syariah itu akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengurusan wakaf uang ini? Ada dua. Pertama adalah supaya pencatatannya menjadi akurat, pencatatannya menjadi benar, dan mudah untuk kita jaga dan kita pelihara. Yang kedua adalah untuk menjamin takbidul asli tadi. Bagaimana uang ini tidak bisa dan cepat lenyap. Karena ketika kita berurusan dengan lembaga keuangan syariah, ada namanya lembaga penjamin simpanan. Dan itu adalah semua lembaga keuangan perbankan syariah harus ikut di situ. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka untuk mekanisme wakaf uang itu kita juga sangat perlu berhati-hati. Kita melibatkan lembaga keuangan syariah bagi nazir, sehingga pencatatannya menjadi jelas, pembukuannya menjadi jelas, alur keuangan penggunaannya juga akan menjadi jelas, sehingga apa yang menjadi prinsip dari harta wakaf itu bisa tetap kita pertahankan, yakni takbidul asli, dan kita bisa tasbilun manfaat. Sehingga kalau ketika kita menginvestasikannya, maka kita bisa menjamin bahwa investasi-investasi yang kita lakukan itu adalah investasi yang memang tidak akan menyelamatkan dan tidak akan melenyapkan dari modal itu. Maka disitulah peranan nazir memilih dan memilah mana investasi yang sesungguhnya bisa menjaga harta wakaf itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.